biasa-biasa aja. Betul. Kunci apaan ini? Kunci motor. Katanya mobil sport. Naik bajai ke situ tuh kuncinya. Katanya motor. Iya, bajai itu. Kamu banyak bohong. Bajai beneran. Nggak bohong Om Ipan. Katanya bajai, katanya motor, katanya mobil sport kan Ya bingung. nggak apa-apa Om, tiap hari beda-beda kan. Nggak apa-apa, namanya juga orang kaya. Lagian siapa yang bohong? Buktinya sekarang udah ngaku. Aku yang mana? Bohong apa? Ngakuin apa? Ngaku apa? Tahu nggak? Aduh, anak kecil nggak boleh ngomong. Padahal gatel ya. Gimana itu? Apa sih? Suami Gimana? Dedi itu. Aha. Baik-baik aja. Gina, puasa dia milih dengan istri pertama atau istri kedua? Enggak sih, kita bareng-bareng semuanya. Bertiga. Bertigaan ngumpul. Kan pas kemarin sini katanya minggu depan mau ketemu Iya, istri ntar malam, pertama. ntar malam. Enggak, yang waktu Ah, pertama bohong datang ke mulu sini. mah. Peres lagi. Katanya Bukan minggu depan. bukan peres. Pas beberapa minggu yang minggu Iya, depan. kan aku kan kita kan manusia kan bisa berencana, tapi kan semuanya kan mungkin Ya kan kan kita ada nungguin, halangan. Bel. Kita kan ya nungguin, kan? Bel. Ada Coba halangan. gede. Ntar malam. Oke, ntar malam ketemu di mana? Di Jakarta atau di Ada Makassar? deh, adalah. Lu mah bohong mulu. Iya, lu mau bohong mulu ah. Mana ngomong kita percaya gimana nih? Enggak, aku puasa kok, masa bohong mulu sih, ih. Iya bisa aja nggak batal tapi mengurangi pahala. Enggak. Ntar malam aku ketemuan kok. Beneran? Di mana? Di Makassar. Kamu ke Makassar? Iya, insya Pesawat Allah. jam berapa ke Makassar? 11.30. Berapa? 11.30. Malam. 11.30 malam. Berarti ketemunya besok dong. Ya besok lah. Berarti suami lagi ada di sana sekarang? Iya, sekarang besok. Kamu pergi sendiri? Nggak dijemput? Ya dijemput lah, masa aku nggak dijemput sih? Nggak dijemput ke Jakarta? Enggak, aku Ya yang ampun. kesana. Iya, Kok Kak. gitu ya, Bo ya? Ih, dia agresif banget. Iya ampun, posesif deh orangnya. Kompor-kompor ya, Bo? Harusnya ya, Bo. Iya. Namanya juga istrinya ada di Dijemput Jakarta. sini. Paling nggak dia datang ke Jakarta, Bener. jemput bininya baru ke Makassar bareng-bareng. Harusnya begitu. Ini nyamperin ke sana. Enggak, kan sebagai istri yang baik. Iya. Jangan kompor dulu. Ih, Kak Irfan rumpi banget nih, kayak mama komplek deh. Emang ini ketua mama komplek. Enggak, sebagai istri yang baik, jadi kan mengunjungi, kan nggak apa-apa, kan kita yang muda. Emang nggak gitu. iri, Bel? Di sana kan dia lebih lama di sana, sedangkan Bener. kamu di sana aja harus jalan sendiri, nenteng koper sendiri. Oh. Tuh. Suryono. Sidang izin poligami Bella Sofie dan Ridowati akan dipanggil. Emang pakai sidang segala ya kalau poligami? Ya iyalah. Di mana? Di Papua. Tapi Kenapa? Emang dia pegawai negeri? Bukan, kan sidang itu kan poligami kan harus semuanya untuk persetujuan, untuk kelayakan. Jadi nanti biar supaya bla bla blanya nggak berantem. Oh, jadi Bla, bla, bla maksudnya itu baru apa? ini kan Apalah-apalah. dibilangnya kan untuk kelayakan dan persetujuan. Katanya pertama waktu mau nikah udah ada persetujuan dari istri, berarti harusnya nggak perlu ada sidang dong. Enggak, jadi gini, itu kan ini kan nikahnya resmi ya, bukan nikahnya kan bukan siri atau bukan apa. Iya, iya. Jadi harus ada sidang, gimana nanti itu kan di sidang itu kan Oh. bicarakan misalnya nih yang istri suami istri sebelum menikah sama aku ini mempunyai bla bla bla. Setelah menikah sama aku mempunyai ini. Jadi kan semuanya harus jelas. Khusus untuk hartanya ya, jadi Iya pembagian juga, hartanya iya takutnya juga jadi itu. Terus juga kelayakan, terus juga semuanya deh diomongin di situ. Oh gitu. Berarti kaya banget Suryono ya? Enggak sih, biasa-biasa aja, Mak. Bo, kalau nggak keong nggak dua ya, Bo ya? Enggak, bukan itu juga sih. Lu mah nggak dukung, rempong. Oh gitu. Jadi akan Ah. ada sidang kapan sidangnya? Kemarin sih harusnya tanggal 24, tapi karena udah banyak yang tahu, jadi rame banget, jadi nggak nyaman ya gitu. Jadi mungkin diundur gitu. Oh, Oke. gitu. Nah, sekarang kan puasa sudah 10 hari. Belum pernah sahur sama suami. Belum. Ih, Ya apaan ampun, sih? kok gitu sih suaminya? Rumpi banget sih Umi Panjung. Sedih banget ya, Mbak. Bo, paling enggak Ngomongnya. dari 10 hari itu 5 hari di Makassar, 5 hari di Jakarta gitu ya, Iya. Bo. Kalau pacaran aja nih, kalau lagi pacaran punya gebetan lagi pasti 5 hari, Bo. Bi. Kalau mau nggak dengar ya nggak usah di sini. Enggak sih. Jadinya 10 harinya di sana. Enggak, jadi tuh suami aku baru kemarin ke Makassar. Jadi dari puasa pertama masih di Papua. Karena sibuk banget. Oh, jadi istri. Jadi harus rajin bekerja karena istrinya 2. Oh, benar, Ya kan? benar. Iya Ngomong-ngomong, dong. dari istri pertama udah ada anak belum sih? Udah 2. 2, kenal sama kamu juga. Kenal dong. Namanya siapa? Rani sama Fatan. Tania sama Fatan. Dikenalkannya sebagai apa? Ya anak lah. Enggak ke Enggak ke kamunya. kamunya. Maksudnya? Kamunya dikenalinnya sebagai apa ke mereka?
Iya, awalnya sih manggilnya tante ya, tapi setelah udah menikah manggilnya bunda. Bunda. Jadi bunda, Dedi, Mama. Mama, Dedi, bunda. Oh, seru juga ya Seru juga. kehidupannya ya. Mau nggak coba? Maksud lu? Tapi alhamdulillah lah gitu, yang penting kedepannya baik-baik aja, rukun-rukun aja ya kan? Nah, ini membicarakan soal ada 2. Ya kan, kita juga akan mengundang ini yang Sama istri kedua juga. Benar, ini kita panggil ini dia, Maggie. Wow. Yang putuskan sekarang putus, besoknya menyesal kalau lama. Hari ini putus, ya putus aja. Iya Allah. Ih, hebat loh kita. Kenapa? KIK. Kenapa? Konferensi istri kedua. Maggie, sudah berapa lama menjadi istri kedua? Lu nggak ada basa-basinya apa kabar Udah- kayak gitu? udah baik, ngebahasnya baik, Udah cantik. cantik. Udah berapa lama kok? 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun. Yang ini baru berapa minggu? Sebulan ya? Tapi 12 tahun kan sempet divorce ya. Hah? Oh iya. Sempet bisa? Iya. Balik lagi gitu? Baru, ya berapa nggak tahu. Iya. Bisa berapa lama? Lu kayak pacaran ya, putus nyambung beneran. Emang 1 tahun setengah, hampir 2 tahun. Apa yang Emang bisa membuat nikah lagi ya? Tuh, hanya cerai sebulan? Orang sebulan. Sebulan. Bukannya Kalau kalau sebulan enggak, 1 tahun setengah, hampir 2 tahun. Bukannya kalau udah 2012. cerai, kalau misalnya mau balik lagi kita harus nikah dulu sama orang lain. Lu maunya Lu mau gitu. ya gitu ya? Enggak, emang bener kan? Emang Enggak, bener. itu kalau sudah talak 3. Talak tiga. Oh, gitu. Kalau talak 1 bisa, talak 2, kalau talak 3 harus Ini kan ada. dia biasa ngurusin talak. Apa sih? Ebi, Oh, jadi sempet 1 tahun sampai 2 tahun. Iya, Apa ya, Bi? 2011 sampai 2013. Enggak jadi. Oh gitu. Kok Ebi nggak jadi Tapi nanya? Kenapa sih? Enggak, Ebi juga suka talak. Itu talak, Kalau Om Irfan dulu SMA ya. Kok nyatain talak, talak, nyatain cinta, tembak, tembak, nyatain cinta terus nggak diterima tapi. tolak, tolak. Om, aku izin ke gudang ya. Tuh ya situ Tapi tuh. beresin Berantakan ya. banget Bi. Ya udah. Dah Tante Bella, dah Tante Maggie. Dah. Maggie, Ya. 2 tahun tempat berpisah. Ya, Dulu pisahnya kenapa? Pisahnya karena itu dia nggak enak, maksudnya terlalu disudutkan gitu, terlalu Oleh? banyak oleh publik terutama. jadi media Oh, iya. karena pemberitaan-pemberitaan Udah biarin aja, Pemberitaan. publik mah nggak usah Iya, dipikirin, lu mah ya gimana kan? sih? Terus kayaknya intinya gini, kalau istri kedua itu kan dibilangnya istri yang merebut suami Ya. orang, perempuan yang merebut suami orang, Image-nya. merusak, ya image-nya merusak rumah tangga orang lain. Padahal kalau kita koreksi dan kita sadari, justru itu melengkapi kekurangan dari istri pertama loh. sebenarnya. Sebenarnya Ya, nggak- gitu. nggak- Karena ya, kan kita nggak yang tahu namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi mungkin kekurangannya dari yang pertama itu ada di aku. Mungkin kekurangannya aku ada di yang pertama. Setelah aku pelajari, setelah aku rasakan gitu ya, itu benar Saling sih. melengkapi. Kalau misal nih 1 kurang lengkap, dilengkapi sama 2. Kurang lengkap juga kalau masih memutuskan nambah 1 lagi untuk lebih melengkapi lagi, rela nggak? Enggak. Enggak. Nggak tahu Egois juga ya, sih. Bu. Nah, Nggak tahu juga sih. kok yang Allahu kedua, alam. 2 mau ngikutin Allahu 1 tapi alam yang 2 sih. nggak mau digituin. Karena gini, ya lihat kondisi juga. Ya. Kalau Nah, mampu, kemarin kalau waktu- mampu dan memang ada sebabnya. Sebenarnya kan poligami itu diperbolehkan, sepengetahuan aku ya, itu karena ada sebabnya. Ya. Apabila istri tidak bisa memberikan keturunan pada suami, apabila misalnya istrinya sakit sehingga tidak bisa memberikan nafkah, Salah satu ya alasannya. nafkah kebutuhan laki-laki lah ya. Dan banyak hal lagi yang memang kalau kita pikirkan secara logika ya memang masuk akal gitu ya, memang boleh, masa laki-laki nggak punya keturunan. Tapi kan sekarang ini banyak sekali poligami yang disalahartikan gitu, maksudnya menikah hanya karena ya memang suka dan cinta, bukan karena memang ada kekurangan dari istri yang pertama. Oke. Kalau Mas Kiwil melakukan itu karena apa? Kalau kata dia sih itu dia salahnya, bukan karena kekurangan dari istri yang pertama, tapi karena cinta. Dan itu baru tahu sekarang ini, atau waktu udah mau dinikahin udah tahu? Udah nikah aku tahu. Oh gitu. Oke. Jadi makanya kalau misalnya
aku dibilang merebut suami orang, misalnya ngerusak rumah tangga orang lain, aku tidak merasa merusak gitu kan. Kalau merusak berarti aku menghancurkan rumah tangga. Oke. Ya udah, nanti kita akan tahu apakah proses kalau sekarang kan udah rukun ya. Proses Dan ada Maggie. perubahan Om yang harus Betul, kita tanyakan. itu juga. Dan juga tadi udah pisah nyambungnya karena apa, banyak saya akan kita gali dari seorang Maggie. Begitu pun dan Bella Sofia. Nah, tapi kita mau ingetin juga untuk pemirsa bahwa kita ada kuis nih. Silakan telepon ke 0215367799. Betul, atau 536777799 ya. Makan. Jangan kemana-mana, tetap di ada aja. Senangnya dalam hati Kau beristri dua seperti dunia ada yang punya kepada istri dua tanda sayang padamu kepada istri muda I say I love you. Kalau A ganti. Kalau A diganti kata-katanya kepada istri tua tanda sayang padamu. Betul. Oh, kepada istri muda tunggu transferan. Tapi tahu nggak? Tips nih, ada satu tips nih supaya awet muda itu apa coba? Apa, Bo? Jadilah istri muda. Muda terus. Yang pacar tua. Tua, awet tua, Wak. Tapi ngomong-ngomong tadi Maggie, kalau ini kan dari awal udah rukun. Kalau dulu sama yang pertama sempet cekcok dulu nggak awal-awal? Aku sempat Sembunyi-sembunyi menangis kan? melihat beritanya, aku menangis sekali. Awalnya sembunyi-sembunyi soalnya ya. Berapa lama sih sembunyinya, Maggie? Waktu jadi ketemunya itu, jadi bukannya waktu itu kan sempat ada salah satu infotainment gitu dengan statementnya mengatakan bahwa dan juga dengan pernyataan Barohimah, tapi di kayak jadi simpang siur, jadi salah gitu loh penjelasannya. Katanya Maggie menikah dengan Kiwil karena harus mempertanggungjawabkan bayi dalam kandungan, itu salah. Anakku nonton itu salah banget gitu. Jadi yang benar adalah pada saat itu pertemuan saya dengan Barohimah sedang mengandung anak kedua, saya mengandung anak pertama. Nah, kalau itu misalnya pada saat dia 7 bulan, aku 6 bulan kalau nggak salah. Berarti kenal sama istri pertama itu berapa lama dari pernikahan? Ya udah lama ya, dikurang aja dari itu. Jadi dari langsung 10 kenal tahunan. dari awal? Enggak Kan? Nah enggak. itu berapa Setelah lama? udah nikah. Setelah udah kurang nikah lebih baru. 11 tahunan ya, 10 tahun kali. Nah, ya. kalau misalnya Maggie kan berarti kan merasa disudutkan sama media. Kalau Bella seneng kan ya disudutkan media ya, Bella? biru, Pak. Iyalah. Ih, guys, Makin disudutin ya beritanya makin mencuat Semakin lah. disuduhkan, berita lu semakin naik, Pak. Gara-gara tadi gue bilang gini, Kak Irfan sama Indri kalau puasa tuh nggak semangat ya, nggak gigit. Ayo dong tanya gue yang menggigit. Ya ini Nah, ini makanya. kan ceritanya kalau lu seneng kan, jadi semakin banyak haters itu berarti fans lu ya kan? Iya dong. Udah nambah hatersnya. Nggak, tapi Ramadan hatersnya berkurang malah. Ya, sayang banget karena ya. edisi Ramadan aku pun juga Assalamualaikum. Oh, Tapi aku gitu. lihat kamu yang pakai baju warna kuning ya, yang semuanya kerudungnya kuning-kuning. Oh iya, kayak Apa Minion kan. kuning-kuning? Yang dibilang badada gitu. Oh iya, aku baru nonton itu. Minion, Baru terus nonton itu, terus udah gitu, lucu ya pakai baju warna kuning gitu. Langsung aja kita akan panggil Zia yang sempat menjadi Nah. istri kedua. Nah, kalau Maggie tadi sempat berpisah dengan siapa suaminya Kiwil, Iya. tapi bersatu kembali. Oh, lu jangan gitu dong, siapa suaminya? Enggak. Di semua TV ada loh. Iya. Enggak, maksudnya tiba-tiba lupa. Gue mau ngomong sama si Morangkir. Mukanya kan mirip. Nah, ini kalau Maggie sempat berpisah tapi bersatu kembali. Nah, yang ini udah jadi istri kedua sang pejabat tersebut, udah berpisah, bermasalah lagi. Kenapa ya? Kita panggil ini dia. Melinda. Mainin dong, mainin. Lah
Silakan duduk, Bu. Aduh, puasa-puasa ngegosip. Jangan Katanya nggak boleh gosip. Makanya bukan Kayaknya temanya salah nih, kan gue udah gak jadi bini kedua, gue pulang aja. mantan bini Gue kedua. bilang pernah jadi, Benar, Oh, baiklah. benar, Duduk benar. jadi ada pengalaman, ada yang Benar, pernah jadi, benar. belum pernah jadi. Bukan gosip, ini cuma klarifikasi. Ngobrol. Kan katanya kalau bulan puasa tuh gak boleh gosip, jadi Bener. Gibah. Bener. Kalau nggak ada orangnya kan dia ngomongin orangnya depan mata. Entah ya kan ayah orang yang kabeh. Iya. Ya udah. Kenapa sih sewot banget emang lagi nggak ada pasangan? Iya, maklum 4 tahun, umur 5 tahun. Aduh. Curcol ya, Bu? Cucok ya. Curcol. Oh curcol dan Kak Ivan cucok. gitu pendengarannya kalau puasa gitu ya, Bu? Bukan cucok. Maklum, Neng, bentar lagi kan mau puasa. Iya. Lagi kata-kata Buka lapar. puasa. Mau buka, dikatakan Buka. buka. Kita Lapar. mengundang yang sedang menjadi istri kedua dengan yang pernah menjadi istri kedua. Betul. Kenapa sih kemarin tuh bercerai? Hah? Aduh, tahu nggak ya? Ketahuan ya? Sebentar, anak gue Lo nonton. tau gak sih? Gue kasih Kalau tau anak gue nonton Bentar. iya. Jadi tadi di backstage ya, Melinda bilang sama gue gini kan, Indri apa kabar? Jangan nanya-nanya soal itu ya. Gue gak mau ditanya soal perceraian. Terus lu ngapain datang ke sini? Kita nggak dikasih tahu Tadi ya. ketemu juga. Enggak, gue udah nebak nih dari awal gini. Oh, ada Bella Sophie, ada Maggie. Gue tahu nih tentang poligami pasti. Nah, terus sendiri melihat poligami gimana? Melihat poligami. Memang dalam hukum agama Islam memang memperbolehkan, tapi siapa sih yang mau diduakan? Lalu menduakan orang. Makanya segi A akan ngerti nih dalam agama Islam. Siapapun wanita tidak akan pernah mau namanya diduakan. Betul. Tapi kalau memang sudah jalan hidup dia, sudah takdirnya harus menjadi istri yang kedua, dia harus bisa menerima dalam segala hal apapun. Betul. Tapi namanya manusia tidak akan pernah adil. Oke, dibilang misalkan adil punya istri kedua, nggak akan pernah adil. Betul. Hanya Rasulullah yang adil. Betul. Manusia tidak akan pernah bisa adil. Amin, mabu. Iya. Iya betul. Tapi emang adil itu relatif. Ya, Adil itu bukan relatif. berarti dengan jumlah yang sama. Sekarang gini, oke, istri pertama misalkan dibeliin mobil ini, yang ini belum mau. Itu Masih belum saling tentu adil ngiri. juga, iya, betul. Enggak, karena pasti ada yang tersakiti. Emang itu yang dirasakan kemarin. Emang gara-gara mobil kemarin? Kan dia bilang istri pertama dia beliin mobil ini. Sekarang kita lagi bunting 6 bulan tiba-tiba, itu bukan anak gue, anak haram. Oh itu. Oh itu sebenarnya. Masa mau minum dulu nggak? Udah gitu selingkuh mulu, Pak. Oh dia tuh. Makanya laki-laki kalau punya duit begitu tuh. Oh, iya, iya. Bel, hati-hati, Emang Bel. benar. Hati-hati, Bel. Rasanya memang kesetiaan seorang perempuan itu diuji ketika dalam keadaan miskin. Tapi kesetiaan seorang laki-laki diuji ke dalam keadaan kaya. Iya betul. Gini, Kemarin teh Neng kan lagi keluar kota, nggak perlu sebut ya, tiba-tiba. Nah Neng sekarang tuh Neng kasihan Pak Dedi teh lagi sakit. Jangan Kalau sebutin emang nama. ya maaf. Kalau ini ngomongnya emang Dedi Suryono. Iya. Itu kan namanya. Biarin aja, bodo amat orang juga pada tahu. Iya, udah, Nah, iya, yaudah. iya. Tapi pemirsa kalau namanya Dedi jangan ya. Banyak yang namanya Dedi. Banyak yang nama Dedi. Jangan GR. Jangan GR. Takutnya kenapa kita nggak bolehin nyebut nama, nggak boleh nyebutin nama, karena kan namanya Dedi. Takutnya suaminya dia yang ganteng kan beda bini. Oh iya, bener. Terus oh, Gini dia Dedi Gue yang tiba-tiba ya, Bo, dia tiba-tiba kan dengar Kak Melinda ngomong gini kan. Gue kebayang gimana kalau misalnya suami gue ntar istri ketiganya kayak gini ya, Bo. nah itu dia. Jangan-jangan Ini coy, yang minta yang ketiga coy. Masalahnya tuh kebayang. Yang kedua aja nyereh hati disuruh jadi yang ketiga enggak. Kan ibaratnya Kak Melinda kebayang. gitu. Mungkin Melinda mungkin karena lu terlalu berkuar-kuar kayak gini dong. Sebentar. Api diam kalem aja. Aduh, salah Pak. Maaf ya Pak ya. Alhamdulillah pas saya masuk jadi istrinya si Bapak Ono yang kumisan. Pak Dedi. Saya duduk manis jadi istri. Awalnya melayani gitu. Suami. Enggak ada. Emang karena ya tahu sendiri karena dasar penyanyi dangdut ketahuan di pengadilan rame di wawancara pada dateng. Wartawan pada dateng ya kan. Makanya kalau mau jadi penyanyi dangdut biar rame. Dan yang paling sedihnya lagi nih, kadang-kadang kalau kita lagi nih ya, iya saya bilang bukan hanya penyanyi dangdut aja, banyak di luar penyanyi dangdut dia jadi istri dua dan jadi mamah muda. Jangan dibilang jadi penyanyi dangdut Jadi image aja. doang. Image-nya kayaknya penyanyi dangdut jelek banget. Akhirnya jadi pisahnya tuh karena apa kemarin tuh? Hah? Pisahnya Mungkin karena karena lagu lo kali Cinta Satu Malam. Oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Iya, udah lah ya. Aku
Suruh tidur lemes. Maunya apa sih? Ya, tidur lemes. Kalau tidur buat tenaga bukan tidur. Bi, maksudnya tadi Mas. semangat main bolanya, sekarang kenapa jadi tiduran mulu sih? Ntar nggak dapet pahalanya Nah, loh. kalau itu gimana? Loh, kan bukannya bulan puasa tidur itu ibadah. Tapi lebih beribadah lagi, berpahala lagi kalau bangun sambil baca Quran gitu. Memang ngantuk sama malas sama ngapain. Terus ngapain keluarnya dari kamar aja? Nggak mau di sini. Bi kan lagi ada tamu, Bi. Om Irfan ajarin aja Om Irfan teleponin usahanya ya. Males nggak mau. Udah. Ebi, lihat persediaan makanan kita buat buka puasa. Bi, sini Bi, lihat nih, ada makanan apa aja, sini lihat. Sini. Nggak ada. Tuh, ada buah-buahannya juga loh. Apa? Nah, ini kan emang dari kemarin. Iya, tapi ini belum dibuka-buka. Mau dibikin apa Ini bentar dari ya? puasa pertama kan, Bi? Ya udah, tapi kan Udah. Ebi tuh lagi males, Om. Ya udah, Ngapa-ngapain. Om Irfan teleponin bentar. Ebi mau diajarin siapa sekarang? Teleponin siapa sih? Ustazah aja deh. Ustazah. Pasti penonton juga males-malesan. Ya kan penonton kan menonton di rumah kan. Banyak nomornya ya. Ini Nyambungnya di mana? Kabelnya kagak ada. Ini pakai power bank kabelnya. Power bank. Assalamualaikum. Ustazah, iya betul. Iya Irfan, ini Ebi. Mas-masan ngajinya minta diajarin ya Ustazah ya. Iya. Iya, suruh istirahat dulu. Disuruh istirahat dulu sama Ustazahnya. Suruh tiduran Mau ngomong sama dulu, Ustazah? istirahat dulu. Ya udah. Ya Ebinya lagi marah-marah mulu. Ya. Assalamualaikum. Udah, Bi biarin di situ. Ebi, mau di mana tidurnya? Om kan kalau tidur bulan puasa kan sunnah. Udah disebutin juga dari tadi sok sunah lu. Sabar, Pak. Ntar saya kasih minum nih. Jangan. Iya, Udah. tidurnya di bulan puasa itu dapat pahala ya, Ibu ya. Lanjut. Iya, betul. Lanjut, Lanjut. Ebi muncul buat apa sih sebetulnya? Dia emang capek aja, Om. Mau ngadu sama Om aja. Potong pembicaraan kita aja, kita lagi ngobrol, Ebi muncul. Udah lah, Om mending istirahat dulu aja. Astagfirullahaladzim. Ya udah, ntar Kalau kita gitu kamu di lanjutin kamar lagi, aja, Ebi. Udah jangan kemana-mana ya, tetap di ada aja. Ada bayanganmu, setiap mimpiku yang indah, bayanganmu selalu datangnya. Suara lu ya. Kursinya jadi dua. Kok mekar kursinya? Makanya, padahal biasanya gue di situ jatuh-jatuh. Kembali lagi di ada aja. Nah, karena ini bukan talk show biasa, berarti menghadirkan bintang tamu yang nggak biasa juga. Betul. Ini mungkin ada apa hubungannya antara Bella Sophie, kemudian Maggie, dan juga dan so cantik Po. Dan juga mama so cantik kan jomblo sekarang. Oh iya benar. Dan juga Melinda ternyata baru sadar ada benang merahnya ya. Apanya? Pernah sama-sama pernah menjadi yang nomor 2. Iya, pernah. Ada yang masih dan yang pernah. Yang sudah, iya. Betul. Sudah pensiun. Rasanya, ya tanya aja lu enak gak jadi kagak enak. Tuh, salah ungkapan nggak sengaja tuh sebenarnya ungkapan dari Agak hati. enak. Yang kedua nggak enak gimana yang pertama ya? Bella aja enak-enak aja. Nih, kalau Bella Sophie enak-enak aja. Enak ya? Enak mungkin transferan lancar. Iya, transferan lancar. Nah gini aja, yang penting kan kita ikhlas. Jadi kedepannya bisa rukun kayak aku. Belum aja ya, Wak. Sebentar. Neng. Di mana-mana Neng kagak ada Neng. Yang namanya jadi itu pertama, yang kedua bisa akur kagak ada Neng. Hanya aku ada. Oke, misalkan tuh Ini alhamdulillah. Maggie juga akur. Iya, Akur ya, alhamdulillah. Senyumannya. Ini aja gini. Akur tapi dibilang akur panjang. tapi gini, tapi ada yang tersakiti. Yang tersakiti itu ada istri yang pertama. Jadi lu yang termasuk yang menyakiti kemarin. Oh, jujur saya minta maaf, dan mungkin saya pernah menyakiti istri yang pertama karena saya menjadi yang kedua, saya minta maaf. Ketemu nggak sih? Oh, nggak pernah. Terus gimana minta maafnya? Kenapa? Ya saya seperti Ersong kan, Mak. Jadinya kan di media juga Ih. kita bisa maaf, nonton. maaf, jangan bilang artis dong. Saya hanya pekerja seni kok. Cucok. Oke. Terus minta maaf itu cuma di infotainment doang. Karena Maggie sama Mbak Rohima udah baik, tapi memang dari awal ketemu sampai terakhir kemarin ini melalui proses panjang ya, yang kita umroh bareng dan segala macam.
untuk bisa menyatukan, artinya untuk bisa saling mengerti satu sama lain. Mengerti aja dulu. Kalau ikhlas itu kan mungkin susah ya. Cuma ngomong gue ikhlas, saya ikhlas kok, itu gampang. Tapi kalau dari hati itu, karena bibir sama hati beda. Berarti Bella gitu dong, bibir Beda, sama hati beda ya. bibir sama hati beda, nggak bisa oke, gue ikhlas, bla bla bla. Sabar, Bu, Tapi ya. hati Tadu. Yang gue heran, yang cuap-cuapnya itu para istri kedua gitu. Kenapa? Mengatasnamakan istri pertama. Dan Iya, menuduh maksudnya? istri pertamanya nggak ikhlas. Pada mereka yang melakukan itu. Bagaimana tuh Anda sebagai suami kedua? Silakan pergi. Kayaknya ustazahnya deh. Waalaikumsalam, jaga dulu. Jaga Grito. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, Ebi lemes banget sih kelihatannya. Ada kok sendirian tumben. Iya, Bebe udah nungguin Tahu di sana. emang dia jam segini jamnya lemes, makanya aku panggilin saja sini biar tadinya mau minta ngajarin Ebi, tapi ini kebetulan nih ada teman-teman saya juga lagi datang. Kayaknya perlu dijelasin sesuatu. oh gitu ya. Betul. Tapi katanya perempuan-perempuan cerdas semua di sini baik-baik. Amin, insya Allah. Amin. Ya. Ini Amin. tapi yang paling penting ini calon pemimpin bangsa nih ya. Jadi puasanya harus kasih calon puasa. Ebi, yang tuh bagus. nanti Ebi. dikasih tahu sama Ustazah. Dengerin, nih Ustazah datang bukannya salim juga. Kata Ustazah kenapa lemas? Ustazah. Ini ntar lu Caca ngapain datang ke sini? Ebi, daripada Ebi lemes-lemes, aku sih Ebi. Mendingan kita beli takjil aja yuk. Tiap hari beli takjil ya. Beli takjil aja kamu mah. Ya. Iya kan kita langganan abang-abang Tapi takjil. di rumah Ebi kan belum bikin minum, Ebi bikin teh dulu. Ya, ayo cepetan Iya dong, bentar, Bi. kamu tunggu di sini bareng Ustazah ya. Udah deh. Ya ada Ustazah Asrifo di sini, alhamdulillah. Ustazah, maaf nih, lagi ngumpul. Maaf Lagi juga. arisan. Ini mereka punya Gimana kalau kita buat arisan ya, Iya Bu? boleh. Arisan dulu istri pernah, kedua. aku dulu pernah arisan istri kedua. Beneran? Pernah. Siapa aja Aduh. Alasannya kayak gimana? Istrinya, ya jangan disebut deh. Istrinya. Nah ini tuh Pak para istri kedua. Ada yang memutuskan sudah berhenti saja, katanya Ya. takut bukan takut menyakiti, udah menyakiti juga, bahkan saling menyakiti. Kalau Melinda, iya kan, lu disakiti, lu menyakiti juga. Ya, istilahnya gini Ustazah ya. Dalam pernikahan menikah itu kan laki-laki kalau untuk susah sekali untuk meminta izin kepada istri yang pertama. Jadi mesti dilihat dulu tujuan pernikahan dalam agama Islam. Dalam surat Al-Rum ya, wa man kana min ayati. Jadi sesungguhnya tujuan dari pernikahan itu adalah supaya litaskunu, supaya memberikan ketenangan, ya ketentraman. Jadi tujuan dari pernikahan adalah supaya yang menikah ini tentram. Kalau damai. menikah justru jadi rusuh, jadi nggak tentram, tujuan pernikahannya Boleh gimana? dilihat tujuan dari pernikahannya, landasan pernikahannya karena apa? Karena kalau landasan pernikahannya karena kerupawanannya, manusia itu tidak selalu rupawan. Kalau kedermawanannya tidak selalu dermawan. Kalau kekayaannya tidak selalu hartawan. Jadi menikah itu pertama dilandasi harus karena Allah dulu. Betul. Karena Allah kepengen beribadah, maka nanti Allah akan menjaga pernikahan kita. Nah, benar. Iya. Maaf Ustazah, niat saya memang menikah kemarin itu menikah sama mantan suami. Niat saya memang benar-benar ibadah, ya kan? 6 bulan pernikahan kita adem ayem aja, tidak ada gosip sana sini karena tidak ada sampai lagu saya naik aja orang. Gak usah hubungannya sama itu, rumah tangga aja fokus, jangan dihubungin sama Iya kamu. oke maksudnya amanah. Tapi tiba-tiba ternyata pas saya hamil ya kan, anak tidak diakui, apakah itu tidak sakit hati Ustazah? Iya, mesti dilihat dulu ya manusia Terus ini ngeliat kan. suami selingkuh lagi enak nggak Ustazah? Jadi manusia ini punya kebebasan untuk memilih dia mau taat atau dia mau jahat. Ya, Nah. jadi kita nggak bisa memaksa orang karena memang Allah memberikan manusia ini dia mau taat atau mau dia menjadi maksiat. Tapi salah satunya Ramadan nih. Ramadan kan artinya kan dari bahasa siam. Siam itu kan artinya kan menahan. Nah, manusia itu diajarkan manusia untuk menahan segala kemauan-kemauan hawa nafsu dan belajar
menghadapi gangguan-gangguan dari luar. Sebetulnya nggak dilarang ya untuk mempunyai istri lebih dari satu, asal syarat-syaratnya dan kemampuannya cukup untuk sebenarnya kalau sebelum hukum poligami dalam Islam ini, sebelum jauh-jauh sebelum itu banyak sekali yang melakukan poligami, bahkan bukan 4 tapi 40, bahkan 400, 4000. Islam justru mengatur, tapi Islam tidak pernah menganjurkan, apalagi mewajibkan setiap laki-laki itu poligami. Betul. Kalau kita melihat ke Rasul pun mempunyai istri kedua setelah istri pertama pun meninggal. Betul, ya. kalau kita lihat rumah tangga Rasulullah dengan Ummu Khadijah 28 tahun Rasulullah melakukan monogami. Betul. Sampai Ummu Khadijah wafat dan sampai lama sehingga para sahabat khawatir karena melihat Rasulullah begitu cinta kepada Ummu Khadijah. Usianya 15 tahun, tapi memang Ummu Khadijah ini perempuan yang hebat, perempuan yang taat ya, yang begitu taatnya patuh kepada suami, mandiri secara ekonomi, cerdas, tapi mampu mendidik anak-anaknya menjadi ahli surga. Amin. Soalnya ada yang ngomong katanya poligami itu sunnah. Nah, kalau melihat sunnah, kalau kita melihat perkawinan kedua memang dengan Ummu Aisyah ini kan baru perkenalan, tapi belum hidup serumah. Justru Rasulullah menikah yang kedua itu istrinya Ummu Saudah yang umurnya sudah lanjut dan anak yatimnya banyak. Dan tujuannya pun bukan untuk hawa nafsu tapi untuk jadi poligami ini dilakukan melalui Rasulullah, bukan oleh Rasulullah. Artinya sebagai pembawa risalah. Melalui bukan oleh. Kalau melalui itu sebagai pembawa risalah harus memberikan hukum seperti ini dan mencontohkan. Bukan datang dari hawa nafsunya. Itu dia. Suka disalah-artikan. Disalahgunakan itu ya kebanyakan. Ini teriakan. Boleh. Oh boleh. Ya, sebentar biar ada. Sebentar. Ebi kenapa? Ini tali Ebi masukin teh celup tapi kok kayaknya nggak jadi teh. Ya iyalah yang kamu celupin. Gimana sih tehnya di sini, tak ininya di sini, gimana dong bisa? Emang yang dicelup apanya? Tehnya, Ebi sayangku. Ebi nggak tahu, yang Ebi celupin kertasnya. Ini pun nggak bisa air dingin, harusnya air panas. Ebi tuh mau apa sih? Ah udahlah Om Tante, Ebi tuh salah mulu. Ebi kadang-kadang suka. Udah gini. Ebi mau dibikinin ini minuman. Udah kita masuk di dapur Ebi. Makan. Minum. Habis makan harus minum. Udah. Ebi situ aja ya, siap-siap beli tajil sama bebeknya. Ya, pergi dulu ada mereka. Waalaikumsalam. Nah, mumpung Ebi sama bebeknya pergi, mendingan adik-adik Caca pergi. Wah, adik-adik di rumah, bareng juga ibu-ibu di rumah, yuk kita bikin minuman khusus buka puasa hari ini. Dan namanya adalah Kurnia Orange Tea. Wow. Dari namanya saja sudah segar, Kurnia Orange Tea. Tea. Kalau Tree 3, kalau Tree pohon. I said tea. Tree, you said. Oh yeah. Yes, sir. I'm sorry. It's okay. No problem. Kurnia Orange Tea. Okay. Tea. She said three. Yes, tea. Yeah. Of course, together. Okay. Kurnia Orange Tea. Kita harus siapkan yang pertama adalah sirup kurnianya ya. Sirup kurnia yang terbuat dari 100% gula murni. Dan juga cocok dicampur dengan berbagai macam varian minuman dingin lainnya. Dan gak hanya itu aja, sirup kurnia ini kaya akan rasa, aroma, kualitas dan memenuhi standar nasional Indonesia. Yaudah, ini bahan-bahannya apa saja? Aku kasih tahu bahan-bahannya ya. Ya. Ada es batu. Betul. Ada teh tawar. Jadi teh tawar ini sudah disiapkan. Ya. Ada orange juice. Ya. Dan yang pastinya harus ada sirup kurnia. Ya. Caranya gampang banget Om. Gimana sih caranya? Sekarang Om masukin es batunya. Oke. Nih Om pakai penjepit Om, biar kerenan dikit. Oh ada penjepitnya. Oke. Masukin berapa banyak? Pokoknya lumayan banyak esnya. Mungkin 1 biji aja. Katanya banyak. Astagfirullahaladzim, tuh kan jadi jatuh. Oh mau es batunya sampai jatuh. Udah? Oke. Begini? Oke, benar Om. Oke, terus? Setelah itu tuangkan teh tawarnya ke dalam gelas. Ya Nyonya. Tunggu, yang cantik. Yang cantik nuanginnya pelan-pelan. Bisa pelan-pelan gak Om? Ini udah pelan-pelan. Pelan-pelan Om. Om pelan-pelan. Terus. Berapa banyak? Terus.
Banyak, yang banyak. Lagi. Terus Om. Terus lagi Om. Dikit lagi Om. Dikit lagi. Masih, terus. Udah. Terus? Masukin Om. Orange juice-nya. Orange juice-nya masukin. Berapa banyak? Yang cantik, pelan-pelan. Yang cantik, harus pelan-pelan. Jadinya nanti percampurannya tuh jadi bagus. Pelan-pelan, di tengah. Oke, terus, cantik, lagi, lanjut. Oke, wow, lagi, dikit. Om! Udah, tehnya sudah, orange juice-nya sudah. Selanjutnya yang terakhir adalah sirup kurnia. Wah, ini nih yang melengkapi kesegarannya, sirup kurnia. Lagi, terus. Belum. Yang cantik, harus di tengah-tengah, pelan-pelan, terus. Om! Bagus. Tuh. Besok gue pegang periwitan kali ya. Tuh. Om belum jadi. Dari warnanya aja bagus. Belum jadi Om. Ini dulu, biar cucuk. Oke. Terus udah gitu? Udah Om, daun mint. Daun mint. Cari yang seger dong, yang bagus. Oke. Gak ada yang bagus. Ya, anggap aja bagus Om. Ini bagus. Oke, dan sudah jadi. Ini dia Kurnia Orange Tea. Wow, ini segar banget. Kesegaran keluarga adalah sirup kurnia. Nah, pemirsa, kita mau bikin ini yang banyak nih buat tamu kita. Jangan kemana-mana, tetap di Ada aja. Ingat hati, ingat sakit, ingat rasa agak sulit, ingat hidup. Jadi ada aja. Saja, ini beneran harus diluruskan sebetulnya ya. Orang ngomong saya melakukan poligami karena sunnah Rasul. Ya sebenarnya yang paling mengemuka Rasulullah tuh paling utama apa? Kejujurannya, keadilannya. Lihat aja sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi sudah bergelar Al-Amin, ya kan, kejujuran dan kedamaiannya. Jadi sebenarnya kalau mau mengikuti sunnah, ya bagaimana akhlak Rasulullah, jujurnya, fatona, cerdasnya, tabliknya, amanahnya. Ini itunya kalau dianggap sunnah ya poligaminya. Jadi poligami ini jujurnya enggak, justru melakukan poligami tanpa sebuah kejujuran. Kadang-kadang seperti itu. Karena poligami dilihat oleh nafsunya laki-laki dan emosinya perempuan. Jadi sebagai umat Islam kita harus belajar bahwa poligami ini sebenarnya boleh, tapi kegiatannya tidak umum, tindakannya khusus. Kayak orang pergi haji kan sebenarnya wajib, tapi wajib bagi yang mampu. Nah, ini mampu di sini harus dilihat. Jadi jangan sampai pihak perempuan atau pihak laki-laki ada yang dirugikan. Dan mampu apalagi kedua belah pihak ya. Yang mampu itu bukan hanya secara materi, tapi juga memiliki kemampuan leadership, ya, pemimpin. Laki-laki itu kan kawamun, dia memimpin dirinya, memimpin keluarganya. Kalau dirinya nggak bisa dipimpin, gimana keluarganya? Kalau memang sudah terjadi sebuah rumah tangga ada poligami istrinya misal 2 atau lebih, ada kewajiban nggak antara istri pertama dan istri selanjutnya itu saling mengenal dan juga saling rukun? Oh jangankan istri pertama istri kedua, sesama muslim aja kita harus bersaudara. Apalagi ini sudah ada hubungan ya. Iya, harus rukun, tapi memang tidak mudah. Jadi karena poligami ini tidak untuk semua perempuan, tapi spesial kasus. Jadi poligami ini sebenarnya solusi, jangan dijadikan masalah. Tadi Maggie menyebutkan, katanya hadirnya istri kedua itu justru dianggap melengkapi kekurangan dari istri pertama. Bisa jadi karena Islam ini membawa rahmat bagi seluruh alam. Sebenarnya memberikan solusi kepada pelakunya sebenarnya, bukan untuk malah membawa mudarat. Jadi sebenarnya kita harus melihat dulu hukum-hukum hak dan kewajiban. Iya, sebenarnya perempuan harus tahu juga hak-haknya apa. Betul. Jangan hanya kewajibannya aja. Ada yang mau ketemu sama istri pertamanya. Katanya entar malam. Itu kan sebuah keagungan ya yang apa yang akan ditanyakan pertama gitu tanya. Enggak, jadi gini. Jadi Bella ini sedikit bingung ya gitu. Jadi kan Bella sih sampai detik ini sih nggak ada masalah apa-apa, tapi mendengar mereka ini yang mungkin udah lama gitu ya. Jadi Bella gimana ya Bunda ya, caranya untuk kedepannya Bella bisa terus rukun, damai seperti ini. Seperti sekarang di awal-awal. Pertama lurusin niatnya karena Allah.
lurusin niat karena Allah. Terus apa? Buka hati kita, jangan sempit. Buka hati. Kalau kita hati kita lebar, semua bisa sampai di hati kita. Dan fokus kepada kebaikan-kebaikan yang orang yang akan kita temui. Jadi jangan lihat nanti kalau ini gimana. Jangan buruk sangka, jangan buruk sangka. Karena ini suka bikin kita ragu, suka bikin kita nakut-nakut. Padahal sebenarnya itu nggak ada. Terus ini saja kan ini nggak boleh kata gini, dijanjikan surga bagi perempuan yang siap dipoligami. Itu tuh berarti bagi yang si istri tua, istri muda dapat pahala yang sama juga atau gimana? Saya kok belum menemukan itu ya. Tapi sesungguhnya gini, perempuan yang salehah itu kalau dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat, dan suaminya ridho kepada dia, maka dia tuh setelah wafat boleh masuk pintu surga lewat mana yang dia mau. Nggak usah jadi nunggu jadi istri tua dulu. Nggak harus lewat poligami kan. Poligami ini kan tadi saya bilang emergency exit. Kayak sekarang Isnan mau nggak naik pesawat masuknya lewat emergency exit? Nggak mau. Nah, makanya jadi tidak untuk semua perempuan dan juga tidak untuk semua laki-laki karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Betul. Oh gitu. Betul. Tadi ada yang aku ucapkan, bener nggak tuh saja kan aku tahu banget ya. Kalau misalnya laki-laki tuh salah satunya boleh berpoligami apabila istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Ada beberapa pemicunya sebetulnya. Iya, yang diperbolehkan. Memang diperbolehkan, apapun alasannya diperbolehkan. Boleh, jadi nggak boleh pokoknya poligami ya. Boleh di dalam Al-Qur'an ada sama Allah boleh. Aduh, berarti tapi tadi dilihat, jangan dilihat oleh emosinya perempuan. Iya. Jadi ada Waduh. Ini buat kita banyak banget. Ebi. Ini buat kita. Adik-adik di rumah tuh suka banget dengan lagu Jengala Ebi sama gerakan-gerakan yang kita ciptakan. Sini. Kita bareng-bareng kita joget goyang Ebi. Ayo, berdiri. Ini ada 3 lagu sekaligus ya Om ya. Jadi ada Jengala Ebi, ada dapur Ebi, sama Ebi nggak usah lagi. Oke, hajar aja. Betul. Yang pusing, aduh pusing pala bela. Pusing pala bela. Mulai pusing ya? Mulai bingung ya? Bukan bingung, ini tuh kenceng banget. Jadi tadi bela gini. Aduh, kok yang gua pada ribut-ribut, terus gimana nasib gue? Astagfirullahaladzim. Ebi. Hei. Jangan diberantakin, Tante Indri kan yang beresin. Ebi lagi nyari buku komik Ebi. Ya bukan berarti gini, Ebi. Jangan diberantakin. Istighfar. Bantuin deh. Baik banget, Ustazah, jangan deh. Tuh, sampai Ustazah bantuin loh. Kalau cari begitu bantuin deh. Kenapa sih Ustazah sampai bantuin? Tadi Ebi kan puasa kan. Ustazah ngomong. Apa Iya, tuh? Iya bukan itu Ustazah. Ebi tuh lagi nyari komik dan ini malam-malam ntar puasanya batal loh. Iya. Nyarinya Ebi kan dilihat sama adik-adik di rumah. Nih nanti adik-adik di rumah ngeliat. Kalau cari buku kayak begitu kayak Ebi. Salah. Tapi kalau misalnya Ebi nakal emang harus marah-marah. Enggak. Kau jangan marah-marah. Kan Ebi nggak nakal. Marah-marah
marah nggak boleh. Ini suasana. Puasa. Memicu marah-marah juga nggak boleh juga ya Ustaz. Tante kesel, tante panas nih, panas. Tadi bawa kue banyak-banyak buat Ustazah sama Iya, buat semuanya. Alhamdulillah baik banget. Dermawan sekali. Nih biar nggak panas diademin aja bareng-bareng. Cepet-cepetan. Ya udah gini, tante ini kalau panas biar Ebi ademin. Tante panas. Ya udah kita nggak bisa disinggung. Ayo. Tahu satu. Iya terima kasih Anda masih menyaksikan ada-ada aja. Ustazah, apa yang harus dilakukan suami ketika sudah mempunyai istri lebih dari satu? Adil pasti. Adil, tapi adilnya itu ya bukan hanya ada secara materi, tapi secara perasaan. Walaupun Allah sudah mengingatkan, kamu tidak akan sanggup berlaku adil walaupun kamu sangat ingin dalam surah An-Nisa ayat 129. Tapi sebagai manusia harus berusaha dan tidak condong kepada satu istri saja, tapi harus memberikan perasaan yang sama walaupun memang sangat sulit. Itu suaminya. Kalau istrinya yang sudah terpoligami, apa yang harus dilakukan? Harus mawas diri, melihat diri dan melihat ini bukan sebuah dosa. Ini sebagai ujian. Apakah dia lulus di uji? Karena manusia ini nggak bisa milih soal ujian. Manusia itu peserta ujian, pasti diuji walaupun dia menikah atau tidak menikah, dia poligami atau tidak poligami, tetap diuji. Nah, kita tidak bisa memilih soal ujian kita, tapi kita bisa memilih memilih jawaban-jawaban yang harus sudah siapkan. Jadi selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang menempatkan dirinya menjadi orang-orang takwa, pasti selalu ada way out. Selalu, itu janji Allah. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi suami kita itu bukan memberikan rezeki, ya, bukan bos kita, bukan siapapun, tapi Allah Ar-Razzaq yang memberikan kita rezeki. Selama kita mau taat dan mau selalu usaha. Mungkin rezeki istri dititipkan lewat suami, bisa ya. Allah bilang apa? Aku mampukan kamu, kalau suami istri. Jadi menikah itu memang memberikan banyak keberkahan, ya, menyelesaikan setengah dari agama kita. Maka menikah ini menjadi ladang amal soleh. Tapi menikah ini bukan hanya jalan di taman-taman bunga yang wangi, tapi juga di semak belukar dan onak-onak. Nah, kita melihat nih ketika pernikahan ini bertemunya dua manusia yang tidak sempurna, tapi mau berbagi sabar dan syukur. Nah, ketika ada badai datang, sejauh mana kita lebih kencang berpegangan, bukan untuk melepaskan diri. Karena kalau misalnya bercerai-berai. Iya, kan kalau ada yang sudah tidak cocok lagi, bilangnya gini, saya bercerai ini kan karena sudah tidak ada kecocokan di antara kita. Lah, kapan pernah cocok? Menikah kan dua manusia yang tidak cocok. Setuju. Benar kan? Beda sama kasus saya yang tadi aku ceritain di Ustazah ya. Insya Allah. Pokoknya ini ujian dan insya Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya Rabbal alamin. Tapi ya itu dia ya. Tapi dilakukan dengan baik-baik juga, jangan sampai jadi istri kedua karena jadi merongrong hubungan suami istri orang lain gitu ya. Justru harus menjalin silaturahim kepada istri yang pertama seperti Bella nih, insya Allah. Nih, mudah-mudahan Bella ya. Kalau Maggie kan sempat berpisah tapi akhirnya kembali lagi. Dan jujur dan udah baik hubungannya baik ya, karena memang ya. Tapi yang saya heran tuh gitu tuh, yang kedua siap dipoligami tapi ketika suaminya memutuskan dari yang ketiga mereka juga nggak mau. Boleh. Ebi, mau kemana? Ebi mau main. Main apa lagi sih? Itu yang dikasih Om Ipan. Apa? Itu bola-bola. Oh kan dari bolanya gede. Iya. Ini bola kecil. Sini deh. Tante Bella, Tante Maggie. Om Ipan situ aja. Ya aku di sini nih. Nggak boleh main. Buat anak kecil. Sini. Cepet. Ini Tante Melinda, Tante Bella. Nih Ebi punya mainan bola-bola. Mainan apa sih? Ebi juga main di sini tahu. Terus? Iya, kan Ebi muat badannya, kan badannya besar. muat. Ebi mah kalau main di sini mah muat. Terus? Atalimen lagi apa? Oh, ini temennya Ebi. Iya. Ebi bikin aku kaget. Iya, Mama dong. muda jadi kaget nih, mama muda. Tante, ini ke Atalimen mau berbagi loh. Iya. Kita mau berbagi juga sama penonton di rumah. Tante ini sini deh. Masuk ke ada kuis Atalimen.
biskuit Hattari ini adalah biskuit kesukaan Ebi, Tante, dan Om Irfan. Biskuit ini renyahnya berlapis-lapis, ditambah taburan gula di atasnya. Tuh, manisnya tuh pas banget. Dan ini enak banget dan pas menjadi teman berbuka ditambah dengan susu atau teh hangat. Dan tahu nggak pemirsa, Hattari Si Hong Puff ini terbuat dari bahan pilihan dan diolah secara higienis. Nah, ini dia nih, enak banget ya kan. Ini yang pastinya terdapat kandungan glukosa di dalamnya sebagai sumber energi utama bagi tubuh yang digunakan untuk aktivitas otot, aktivitas otak, dan pasti mereka suka Hattari biskuit yang enak dan renyahnya berlapis-lapis. Aduh, gulanya tuh banyak banget, ini pas banget kalau misalnya kita lagi buka puasa tapi ternyata kejebak macet. Udah, pokoknya stok aja nih namanya Hattari Si Hong Puff. Oke, langsung aja nih. Ini kan adalah produk Hattari yang best seller, Ebi. Si Hong Puff. Betul. Ya udah bagi-bagi hadiah yuk, Tante. Ayo, gimana caranya? Ada uang Rp500.000. Langsung aja telepon ke nomor di bawah ini. 021-536-777-99. Passwordnya? Biskuit Hattari, passwordnya renyahnya berlapis-lapis. Halo. Biskuit Hattari. Renyahnya berlapis-lapis. Dengan siapa di mana? Iti di Tasikmalaya. Hai, Tasikmalaya. Pertanyaannya, Ebi. Pertanyaannya, terdiri dari berapa huruf kata Hattari? A6, B8. Yang A deh. Betul. Ebi, musik dulu. Ebi, jawabannya adalah? Jawabannya adalah Pusing lagi, enggak pusing lagi. Selamat dapat Rp500.000 dipotong pajak, dipersembahkan oleh biskuit Hattari renyahnya berlapis-lapis. Dan yang belum kebagian hadiah tenang aja ya, besok kita bakal ketemu lagi dan telepon lagi. Nomornya makanya dicatat. Sampai ketemu besok di kuis yang lain. silakan Om Irfan. Oke, selamat ya untuk para pemenang dan juga selamat juga nih buat istri-istri ini ya. Mudah-mudahan ini ada sebuah amanah juga ya Ustazah ya. Dan ini kan waktu yang tepat kita untuk mentransformasi diri supaya lebih baik lagi, lebih salehah lagi, lebih rajin lagi, lebih sabar lagi supaya nanti keluar menjadi pemenangnya. Jangan pernah merasa jadi benar sendiri. Saya yang paling benar sendiri, terus menyalahkan istri tuanya dan sebagainya. Insya Allah ya. di sini nggak ada dan yang lain juga insya Allah nggak. Amin. Insya Allah. Salam ya buat siapa? Siapa istri? Haridowati. Haridowati, salam. Mudah-mudahan komunikasi udah lancar, bisa jauh lebih baik lagi dari sekarang ya. Amin. Mana? Ayo, Hattari Men. Hattari Men, bagi biskuit. Alhamdulillah rezeki anak soleha. Semuanya tuh Ustazah dulu, Ustazah. Terima kasih. Ustazah, iya. Ambil lagi. Semuanya. Ambil lagi nggak itu, ambil lagi di situ maksudnya. Oh gitu, baik. Jadi ambil lagi. Punya nggak apa-apa, ntar aja. Banyak. Terima kasih ya. Yang jelas harus tahu hak dan kewajibannya apa yang harus dilakukan. Dan jangan merasa benar sendiri. Betul, jangan pernah merasa benar sendiri. Ya pemirsa, tapi yang paling benar sih kalau setiap sore menunggu azan maghrib bareng kita di sini, mudah-mudahan dari bintang tamu ini bisa jadi dapat ilmunya juga ya. Makanya ada aja spesial Ramadan setiap minggu jam 4 sore hanya bagus terus. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.